Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Miftahul Gani dan dalam video kali ini aku akan ngebahas tentang Islamofobia. Kemudian juga aku akan ngebahas tentang musuh yang diciptakan oleh negara dan juga tentang politik ketakutan. Nah, kalian pasti udah nggak asing lagi kan teman-teman tentang peristiwa 11 September atau yang dikenal dengan istilah 9/11, di mana ini merupakan sebuah momen yang bukan hanya mengguncang Amerika, tetapi juga mengubah arah politik global dan juga cara kita memahami ancaman dan bahkan bagaimana negara itu memandang warganya sendiri. Nah, 2 dekade setelah tragedi itu, narasi global tentang keamanan itu berubah total. Kita sering diberitahu bahwa pengawasan ketat, profil rasial, dan kebijakan anti-imigran itu adalah harga yang harus dibayar demi keamanan, demi rasa aman tadi. Tapi pernah nggak sih kita bertanya keamanan siapa sih sebenarnya yang sedang dilindungi? Dan keamanan siapa yang ternyata diam-diam itu dikorbankan gitu? Nah, dalam pembahasan video esai kali ini, kita tidak akan berbicara tentang Islamofobia sebagai sekedar kebencian personal. Jadi guys, tidak sesederhana itu. Kita akan membedahnya sebagai suatu kebijakan negara, sebagai suatu struktur kekuasaan. Nah, melalui lensa teori kritis dalam hubungan internasional dan lewat investigasi Janet Reitman tentang Terry Albury, yang merupakan satu-satunya agen FBI kulit hitam di Minneapolis, yang mana ia tuh dipenjara karena membocorkan dokumen soal rasisme, tentang rasisme sistemik dalam biro itu. Nah, kita akan melihat bagaimana sih musuh itu seringkali diciptakan dan bukan ditemukan. Nah, kenapa sih analisis kritis ini penting? Karena ya, narasi anti-teror itu sudah menjadi alat hegemoni. Ia menormalisasi diskriminasi terhadap imigran dan juga muslim di barat. Kita perlu membongkar apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik istilah keamanan nasional itu. Nah, untuk memahami tentang kasus Terry Albury dan juga politik anti-imigran ini, kacamata hubungan internasional yang tradisional itu tentu saja nggak cukup. Kita harus memakai suatu studi, yang mana studi ini disebut dengan studi keamanan kritis. Nah, teori ini tuh mengajukan pertanyaan yang sederhana, namun ia cukup mengguncang. Pertanyaannya adalah, security for whom? Keamanan untuk siapa? Nah, Robert Cox, tokoh penting teori kritis, ia itu membedakan antara teori yang hanya menyelesaikan masalah atau yang kita kenal dengan problem solving theory, yang diam-diam ternyata itu tetap menjaga status quo, dengan teori kritis yang mempertanyakan bagaimana tatanan itu terbentuk. Nah, konsep kuncinya adalah sekuritisasi. Ketika elit politik melabeli suatu kelompok muslim ataupun imigran dalam hal ini sebagai ancaman eksistensial, negara merasa punya legitimasi untuk mengambil tindakan yang luar biasa, seperti pengawasan tanpa izin, penahanan tanpa pengadilan, bahkan profil rasial. Nah, ini tuh bukan tentang fakta kriminalitas lagi. Ini tuh tentang narasi yang dikonstruksi oleh mereka. Nah, kemudian mari kita pinjam konsep dari Michael Volkott tentang teorinya yaitu governmentality. Nah, di mana pasca 9/11 itu, populasi muslim di barat itu dipandang bukan lagi sebagai warga negara, tetapi sebagai sebuah resiko. Sesuatu yang harus diawasi. Tubuh mereka, ibadah mereka, komunitas mereka, semuanya berada di bawah sorotan negara dan diawasi secara terus-menerus. Nah, inilah yang terjadi pada Terry Albury dan juga sebagai agen FBI dan juga target operasinya. Nah, sekarang mari kita membedah artikel dari Janet Reitman yang berjudul I Help Destroy People. Nah, di sini Janet Reitman itu membongkar apa yang dilihat seorang Albury itu sebagai agen khusus FBI selama ia bekerja di kontraterorisme. Nah, ia melihat bahwa FBI itu tidak hanya memburu teroris. Mereka juga menciptakan budaya ketakutan demi membenarkan anggaran dan kewenangan mereka. Nah, dokumen yang telah dibocorkan oleh Albury itu menunjukkan bahwa bagaimana FBI itu menggunakan profil rasial dan juga agama. Bahkan, panduan internalnya yang mengizinkan agen untuk menargetkan komunitas berdasarkan praktek keagamaan tanpa adanya bukti kejahatan sama sekali. Nah, dalam kacamata teori kritis, ini tentu saja merupakan suatu bukti bagaimana institusi keamanan itu memproduksi Islamofobia secara sistematik. Nah,
Analis kritis itu melihat adanya relasi kuasa yang timpang di sini. Reitman dalam artikelnya itu menunjukkan bagaimana FBI itu sering menargetkan individu yang paling rentan, seperti imigran miskin, mereka yang tertekan secara mental ataupun secara ekonomi. Nah, mereka juga menggunakan informan untuk memprovokasi mereka melakukan aksi radikal ini. Padahal aksi radikal ini tuh adalah sesuatu yang sebenarnya itu mereka nggak mampu untuk melakukannya sendiri. Nah, inilah bentuk sekuritisasi yang paling agresif. Mereka menciptakan hantu terorisme agar terlihat sedang bekerja, sekaligus melanggengkan narasi bahwa imigran muslim itu sama dengan berbahaya, gitu. Nah, Al-Buri juga menyebut ini sebagai pre-crime, yaitu menghukum seseorang sebelum kejahatan itu terjadi hanya berdasarkan siapa mereka. Parah nggak sih? Nah, Islamofobia ini tidak hanya berhenti pada operasi FBI saja. Ia bahkan merembes ke dalam kebijakan anti-imigran yang lebih luas, seperti misalnya Muslim ban di Amerika Serikat, kemudian narasi Great Replacement di Eropa. Nah, media massa itu juga berperan sebagai amplifier yang memperkuatnya. Ketika Redman menuliskan kisah tentang Al-Buri ini, ia membongkar bahwa selama bertahun-tahun media arus utama itu menelan mentah-mentah rilis pers pemerintah. Nah, secara teoritis, ini adalah suatu bentuk hegemoni budaya, yang mana proses yang membuat masyarakat barat itu percaya bahwa pengawasan massal terhadap tetangga muslim mereka itu adalah sesuatu yang wajar dan perlu untuk dilakukan gitu. Tragedi Terry Albury ini adalah mikrokosmos dari sistem ini. Ia masuk FBI untuk melindungi negaranya, namun ia justru menemukan bahwa dirinya menjadi alat penindasan terhadap komunitasnya sendiri. Nah, pengakuan bersalahnya dan hukuman penjara yang telah ia terima itu adalah bukti betapa kerasnya negara membungkam kritik internal demi hanya untuk mempertahankan ilusi keamanan agar tetap utuh. Nah, melalui analisis kritis terhadap kisah Terry Albury dan juga laporan Janet Reitman tadi, kita belajar bahwasanya Islamofobia dan juga sentimen anti-imigran itu bukan hanya sekedar efek samping dari peristiwa 9/11. Keduanya itu adalah bahan bakar yang menjaga mesin industri keamanan agar tetap berjalan. Nah, di sini teori kritis itu mengajarkan kita bahwasanya keamanan sejati itu tidak bisa dibangun di atas ketidakamanan orang lain. Selama rasa aman yang dinarasikan oleh Barat itu bergantung pada profil rasial dan juga dehumanisasi imigran, maka keamanan itu tidak pernah nyata. Itu hanyalah sebuah ilusi. Nah, untuk itu, saya mengajak teman-teman semuanya di sini untuk tidak hanya menjadi konsumen berita, tetapi menjadi analis kritis. Nah, setiap kali kita mendengar narasi tentang narasi-narasi seperti keamanan nasional, atau misalnya narasi tentang kebijakan imigrasi, ataupun narasi tentang yang lainnya, tanyakan dulu siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dari narasi ini, dan siapa yang dibungkam di sini. Nah, kisah Al-Buri ini mengingatkan kita semua bahwasanya patriotisme itu bukanlah soal kepatuhan buta, melainkan keberanian untuk menuntut keadilan bagi semuanya, termasuk mereka yang dianggap liar. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang Islamofobia dan juga kebijakan anti-imigran dari sudut pandang teori kritis ini. Saya berharap pembahasan saya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman dapat memahaminya. Dan saya sangat berterima kasih atas antusiasme teman-teman semuanya dalam menonton video saya ini. Kemudian saya juga memohon maaf atas kesalahan-kesalahan dan juga kekurangan-kekurangan dalam pembuatan video ini, baik dalam penjelasan ataupun dalam editing-editingnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.